welcome back to my channel Citra Ignasia. Sekarang saya akan membawakan materi IPA di kelas 8, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Iya, pasti siswa-siswi sudah mulai berpikir, wah, pertumbuhan dan perkembangan. Seperti apa ya itu? Oke, semua yang akan kita pelajari tentunya ada di lingkungan kita tentunya ya. Ada tumbuhan, ada hewan, bahkan kita sendiri sebagai makhluk hidup yaitu manusia. Ayo kita lihat apa saja yang masuk dalam materi pertumbuhan dan perkembangan ini. Oke, udah siap belum belajar IPA atau biologi hari ini? Kalau sudah siap, ayo segera ambil catatan kalian, segera ambil alat tulis kalian, dan mari kita belajar bersama. Nah, pertumbuhan dan perkembangan. Dalam materi ini, Bu Citra menyajikan dalam konteks juga yang berbeda ya, dalam bahasa Indonesia dan bilingual atau bahasa Inggris. Jadi bilingual untuk bahasa Inggris. Jadi untuk memudahkan kita mau yang mana? Ya, tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Siswa mampu menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya, ya, setiap makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, dan hewan, mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Benar tidak? Ayo sekarang kita lihat tubuh kita sendiri. Kita lihat. Bisa perhatikan lagi ya tubuh kita ya. Kita bedakan. Masih ingat tidak 5 tahun yang lalu? Kalau sekarang kelas 8, pasti di saat SD kita masih ingat ya. Oh iya, saya waktu SD kelas 4, kelas 5, postur tubuh saya tidak seperti sekarang. Begitu juga kalau mau lihat jari-jari saya, kayaknya ada yang berubah. Nah, apa yang menjadi perubahan di situ? Pastinya akan kita pelajari di pertumbuhan dan perkembangan. Oke, lanjut. Contoh, ini ada 3 contoh atau ilustrasi gambar pertumbuhan dan perkembangan. Di gambar samping kiri ini adalah gambar janin yang lewat foto USG ya. Ini janinnya. Kemudian yang kedua, udah dilahirkan ya, sudah ada di dunia ini tentunya. Dan yang ketiga, sudah berdiri. Dari 3 gambar ini pastinya kita mengalami hal-hal seperti ini. Ya kan? Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi dalam 3 gambar ini. Yang pertama kita bisa lihat apa? Oh iya, bentuknya masih kecil, volumenya masih kecil. Terus apa? Tingginya, oh cuma seperti ini. Kemudian, dari waktu ke waktu, berjalannya waktu, berubah atau ada perubahan. Kalau kemarin masih dalam perut, sekarang sudah dilahirkan, sudah lebih ada perubahan. Kalau kemarin masanya seperti ini, kemudian sekarang sudah begini, tentunya ada perubahan. Nah, bertambahnya waktu, sekarang sudah berdiri dan bahkan sudah sekolah. Ini akan kita pelajari. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses di mana keduanya berjalan sejajar dan berdampingan. Artinya, kalau berjalan sejajar dan berdampingan, tidak ada yang satu di depan, satu di belakang. Artinya, dua-dua berjalan melangkah satu persatu, step by step bersama-sama. Jadi, tidak ada yang saling menguntungkan atau satu di depan, satu di belakang. Dengan demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oke. Growth and development are processes in which the both simultaneously. Oke, ini adalah bahasa Inggris atau bilingual yang bisa anak-anak pakai, yang mana yang lebih mudah ya. Oke, selanjutnya pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kita bisa lihat contoh gambar ini. Nah, ini ada
foto di mana gambar yang satu dan gambar yang lain ini berbeda dari sifat ukurannya. Jadi di saat gambar yang pertama, jadi ada anak kecil ini, dia tidak mungkin akan kembali menjadi bayi lagi, atau si kakaknya ini tidak mungkin kembali ke ukuran seperti adiknya. Jadi untuk pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan tidak ada yang kembali ke bentuk semula atau tidak kembali ke irreversible, ukuran yang irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, pertumbuhan meliputi grow which involves, bisa kita lihat dari gambar yang masih baby, kemudian sudah berdiri. Di sini ada 3 tahapan yang bisa kita lihat. Yang pertama, pertambahan volume, ya benar. Di sini bisa kita lihat ada di sini panjang 50 cm, beratnya 3,8 kg. Pertambahan panjang, iya pasti dari saat lahir 50 cm, di saat kita lihat gambar ini mungkin sudah di 90 atau 85. Jadi ada pertambahan panjang. Pertambahan massa, benar. Di sini cuma 3,8 kilo saat dia lahir. Sekarang lewat foto ini, sekarang mungkin udah 23, 22. Nah, berarti anak ini dalam gambar ini mengalami pertumbuhan. Bagaimana dengan kita? Ayo. Kita pasti mengalami pertumbuhan sampai kita sekarang ini. Selanjutnya, ciri-ciri pertumbuhan. Growth has the following characteristic. Yang pertama, terdapat pada jaringan meristem, khusus untuk tumbuhan. Kalau kita lihat pada pertumbuhan ini terdapat di jaringan meristem. Kemudian bersifat kuantitatif, artinya dapat dihitung atau dinyatakan dengan satuan bilangan. Iya benar, bisa dihitung. Kalau tadi lahirnya masanya cuma 3,8 kilo, sekarang di saat dia berumur 5 tahun, sekarang 22 kilo. Artinya kita bisa hitung dalam bentuk apa? Angka, bilangan, yaitu bersifat kuantitatif. Kemudian reproduksi secara mitosis. Reproduksi secara mitosis sudah kita pelajari. Mitosis itu apa? Iya benar sekali. Jadi ada proses-proses tahapan pembelahan sel di sana, di mana pembelahan sel ada 3 alasan kenapa harus ada pembelahan sel. Untuk pertumbuhan, ya sekarang kita bahas. Apalagi untuk perbaikan, ya perbaikan jaringan. Contoh kalau kita luka, di sana terdapat apa? Jaringan yang rusak. Adanya pembelahan sel, jaringan tersebut akan diperbaiki secara sendirinya. Kemudian untuk reproduksi, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, yang dikatakan reproduksi secara mitosis di sini, jadi untuk hasil, jika induknya 2N, pasti anakannya juga sama dengan induknya. Mitosis ada proses tahapan PAKMAT, ya profase, metafase, anafase, telofase, ya. Masih ingat kan? Kemarin-kemarin sudah kita pelajari. Kemudian selanjutnya, nah, ciri-ciri sekarang dalam perkembangan. Growth has the following characteristic. Ada apa dengan perkembangan? Apa yang membedakan? Ayo kita lihat. Untuk perkembangan terdapat pada alat perkembangbiakan reproduksi. Dia terdapat di alat perkembangbiakan reproduksi. Oke, kita simpan. Yang kedua, bersifat kualitatif. Artinya tidak dapat dihitung atau dinyatakan dengan satuan bilangan. Jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan sifatnya berbeda. Kualitatif untuk perkembangan, kuantitatif untuk pertumbuhan. Reproduksinya secara meiosis. Meiosis ini hanya terjadi kepada manusia untuk pembentukan sel gamet. Iya benar. Berarti di sini ada 2 tahapan PAKMAT, yaitu profase, anafase, telofase ya. Iya benar, ini 2 kali. Nantinya hasil dari meiosis ini yaitu setengah atau separuh dari sel induknya. Oke, mudah karena kita sudah pelajari tentang pembelahan sel, ya kan? Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Factors that influence growth and development.
Yang pertama yang kita kenal dengan faktor dalam atau intern dan faktor luar atau ekstern. Apa itu faktor dalam ya? Faktor dalam adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Contohnya kita sebagai manusia. Berarti faktor dalam itu ada di dalam tubuh kita sendiri yang nantinya kita akan lihat apakah dalam tubuh kita sendiri ini mempunyai pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana dengan faktor luar? Faktor luar atau ekstern, faktor yang berasal dari luar tubuh makhluk hidup itu sendiri. Berarti kalau di luar tubuh kita berarti menyangkut dengan lingkungan yang kita tinggali. Mungkin ada pengaruh nggak ya lingkungan untuk pertumbuhan dan perkembangan kita? Ada apa saja di faktor ekstern ini atau faktor luar? Oke, kita lihat sama-sama. Nah, masuk ke faktor dalam atau intern. Internal factors. Pertama yaitu gen. Faktor dalam. Dalam artinya intern yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama itu gen. Gen merupakan sifat yang tidak tampak dari luar. Itu tidak kelihatan dari luar. Gen terbentuk dari sejumlah asam nukleat yang tersusun dalam makromolekul yang disebut DNA. Iya ya, kita nggak bisa lihat sepertinya. Ini kita bisa lihat dengan apa ya? Iya, pasti ada alat bantu yang bisa melihat molekul-molekul yang ada yang disebut dengan DNA ini. Pasti ada. Dan yang kedua, gen berfungsi sebagai pembawa faktor keturunan. Iya, pembawa faktor keturunan berarti saya pastinya sama dengan mama papa saya. Iya, benar sekali. Sehingga sifat yang dimiliki oleh induknya artinya orang tuanya, mama papanya, akan diturunkan kepada keturunannya, yaitu anak-anaknya. Ingat ya, faktor yang pertama dalam faktor dalam atau intern yaitu gen. Yang selanjutnya, yang kedua itu hormon. Nah, hormon ini terbagi atas 4 yang bisa kita kenal dalam tubuh kita dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, hormon tumbuh. Bisa kita lihat gambar di samping. Iya ya, kakak saya jauh lebih tinggi dari saya. Ini bisa kita lihat. Hormon ini memacu pertumbuhan. Biasanya ditemukan pada tulang dan otot. Iya, tulang alat gerak pasif. Otot alat gerak aktif. Otot menempel di tulang. Tulang saya saat lahir atau di saat 5 tahun sebelumnya, saya belum seperti sekarang. Tulang saya juga bentuknya atau ukurannya lebih panjang dari sekarang dibanding yang kemarin 5 tahun yang lalu. Ternyata itu faktor dalam tubuh kita atau faktor intern. Yang kedua, hormon penghambat pertumbuhan. Apa ini maksudnya? Hormon untuk menghentikan aktivitas pertumbuhan dan perkembangan. Biasa disebut dorman. Nah, hormon ini juga ada di dalam tubuh kita yang nantinya akan menghentikan aktivitas pertumbuhan. Pada saatnya nanti kita sudah tidak akan tumbuh lagi, tidak akan lagi menambah tinggi, tidak lagi menambah pembentukan sel atau pembelahan sel. Jadi ini ada hormon juga yang akan menghambat. Sudah cukup sampai di sini sesuai dengan usia Anda. Yang ketiga, hormon pembentuk organ tubuh. Hormon ini untuk merangsang pembentukan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang keempat, hormon luka. Hormon luka yaitu hormon yang merangsang terbentuknya jaringan baru dari bagian luka. Iya benar, kalau kita melihat hormon ini, pastinya kita akan ingat dalam pembelahan sel. Alasan kenapa ada pembelahan sel, yang pertama itu pertumbuhan yang sekarang kita bahas. Yang kedua yaitu adalah perbaikan. Yang perbaikan yang maksudnya luka. Jadi nantinya akan terbentuk jaringan yang baru karena adanya pembelahan sel. Selanjutnya, faktor luar. Ini yang maksudnya faktor luar atau ekstern, external factors. Yang pertama, makanan. Iya, saya tumbuh dan berkembang karena saya juga makan. Ya, makanan adalah bahan baku yang kemudian akan diproses pada peristiwa metabolisme sehingga menghasilkan energi. Tanpa makanan, ingat, tanpa makanan kita mungkin tidak akan beraktivitas seperti biasanya.
ya, karena makanan adalah sumber energi kita untuk belajar, untuk bekerja, untuk membantu orang tua, untuk membuat tugas-tugas. Nah, lewat makanan. Pada tumbuhan, makanannya berupa zat dan mineral. Itu unsur hara yang bisa kita lihat ya, dan tentunya terkandung di dalam tanah. Jadi sumber makanannya pada tumbuhan itu di dalam tanah. Beda dengan kita ya, manusia. Faktor yang kedua untuk ekstern yaitu suhu atau temperatur. Oh, jadi saya juga kalau tidak ada temperatur atau suhu, saya mungkin tidak ada pertumbuhan di sana. Jadi kita lihat, semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Oh iya, berarti saya butuh yang namanya sinar matahari untuk membantu saya untuk bertumbuh dan berkembang. Oh iya, benar sekali. Kemudian, pada suhu optimum, semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian, hewan dan manusia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kisaran suhu lingkungan tertentu. Jadi manusia, hewan itu bertahan pada suhu yang tentunya dalam lingkungan yang membuat tubuh kita itu tidak berkontraksi lebih. Jadi nyaman, membuat tubuh kita nyaman ya. Kemudian cahaya atau sinar atau light ray. Nah, cahaya utama adalah matahari. Ya, manusia sangat membutuhkan matahari. Tumbuhan juga pasti sangat membutuhkan. Nah, berfungsi sebagai faktor penghambat pertumbuhan. Wow, karena dapat menonaktifkan hormon tumbuh aksin. Ya, tentunya untuk proses fotosintesis. Jadi tidak terlalu membutuhkan banyak sinar matahari. Tidak terlalu membutuhkan berarti butuh juga, tetapi dalam, ya benar sekali, dalam konteks cukup pastinya, tidak berlebihan. Selanjutnya kelembapan udara atau air humidity. Itu bisa kita lihat, tanah dan udara yang lembab mempunyai pengaruh yang baik untuk pertumbuhan. Ya, benar sekali. Tanah dan udara yang lembab artinya sesuai dengan tubuh kita, ya. Suhu tubuh kita menerima akan kelembapan tersebut. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa air, ingat, tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung sehingga dapat mengakibatkan kematian. Ya, kita butuh air, kita butuh minum air, ya, benar sekali. Oke, untuk sekarang ini, Ibu Citra membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan IPA di kelas 8. Semua, semoga kalian mengerti, kalian memahami, sehingga pada materi-materi selanjutnya kalian akan lebih hebat lagi. Terima kasih.